Assalamualaikum parents, Bunda. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Meme. Kali ini saya akan membedah buku sama kayak kemarin ya, lanjutan dari buku TKA sama dari Eci Sukaisi dan Arif RH mengenai smell activity, kalau yang sekarang TKB. Di sini buku lanjutannya ini bagus juga karena sesuai dengan kurtilas dilengkapi KED dan KD, stiker aktivitas, metode susur jari, labirin dan mewarnai. Lalu di sini ada tambahan, Bunda. Apa itu? Kalau yang kemarin kita belajar ada warna, bentuk, pola garis, huruf, angka perbandingan. Kalau yang TKB ini ada mengenai waktu. Yuk kita bahas. Buku ini merupakan referensi saya juga dan bisa Bunda atau parents dapetin di toko buku terdekat. Kalau yang pertama, kita juga akan belajar mengenal warna pelangi. Tapi di sini pelanginya sudah bentuknya udah beda. Kalau di TKA kemarin seperti itu, yang di sini sudah bentuknya lain lah pelanginya. Jadi ada dalam bentuk balon udara. Jadi anak tinggal melanjutin warna apa sih yang ada di sini, contoh pelanginya seperti itu. Lalu anak belajar juga warna-warna yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Kalau apel tuh seperti ini, kalau jeruk seperti ini, kalau dibelah seperti itu warnanya. Belajar juga buah-buah yang lain ya, ada pisang, ada sayur brokoli, warnanya seperti apa. Jadi ini sebenarnya breakdown dari warna pelangi cuma dalam bentuk lain, dibuat hewan atau buah lain atau sayur lain seperti ini. Kalau biru warnanya burung nih, kalau nila warnanya kupu-kupu juga ada warna nila seperti itu. Lalu di sini juga kita mengenal garis. Kalau yang kemarin masih perkenalan, ini sudah perkenalan tapi tahap lebih lanjut ya di buku ini mengenai garis datar, tegak, miring, siku, lengkung, lalu spiral. Ada stiker-stiker lucu nih Bunda mengenai hewan-hewan. Jadi di sini sudah tahap lebih lanjut lagi. Oh, garis datar dan tegak itu juga ada loh pada tangga. Di anak belajar untuk motorik halusnya, menebalkan. Terus di sini juga garis miring itu ada loh pada turunnya hujan. Karena air turun itu, hujan itu kan bentuknya miring ya. Lalu garis siku ada juga seperti ini, bentuk-bentuknya di layang-layang ada loh gitu. Garis lengkung, oh ternyata ada loh di sirip ikan gitu. Lalu ada garis spiral juga ada loh di bulu domba. Kalau kemarin kan di snail ya, di bulu domba. Garis spiral juga ada loh. Kalau yang kemarin itu kalau nggak salah di kabel, ini sekarang ada di pipa air loh, seperti itu. Jadi macam-macam bentuk spiral akan menambahkan perbendaharaan kata untuk anak juga semakin mengerti bentuk-bentuk lainnya. Sini juga cara latihan garisnya seperti apa. Walaupun emang ya namanya anak-anak ya masih belajar ya, tidak sesuai dengan garis, kadang terlalu miring, terlalu tegak, nggak masalah. Yang penting anak sudah mau untuk belajar Bunda. Itu seperti itu. Ini ada 2 garis dijadikan satu, siku dan garis lengkung seperti apa? Seperti itu. Ini contohnya kayak ada di sungai gitu. Spiral, ini gimana sih anjing ini untuk menemukan ke rumahnya gitu. Lalu bab selanjutnya mengenai bentuk dan geometri dan pola. Nah, anak belajar lagi nih. Lingkaran tuh ada di mana aja sih bentuknya? Ada di jam. Boleh diwarnain. Gue mah paling suka mewarnain. Namanya anak-anak ya, dia suka dengan warna
dia suka dengan imajinasi warna apa yang dia mau. Contoh kayak pizza nih, ya udahlah, walaupun di kenyataan pizza seperti ini kayaknya nggak ada ya, rata-rata warna merah, kuning gitu ya. Ini pizzanya dia warna-warni, mengenal bentuk-bentuk geometri, persegi panjang, ada juga di papan tulis seperti itu. Lalu belah ketupat ada di layang-layang gitu. Untuk elips tuh ada di panci. Bentuk kerucut itu kemarin kita di cone, ini di tempat pemberitahuan kalau ada perbaikan jalan gitu kan. Terus bentuk persegi ada di telepon gitu. Lalu bentuk star sudah mulai nambah lagi bentuknya. Jadi kemarin bentuknya dasar-dasar masih ya sekitaran 3, 4 atau 5. Kita belajar sekarang sudah belajar lagi mengenai bentuk bintang. Terus ada juga di buah kan, di star fruit buah belimbing gitu. Anak mencocokkan gambar bentuknya gitu. Ini latihan bentuk. Banyak sekali latihan-latihan di sini yang membuat anak untuk menjadi kreativitas, mengenal pola. Kemarin kita baru 2 warna ya, sekarang sudah belajar mengenai 3 warna, kuning, biru, merah, ntar balik lagi gitu. Jadi emang dasarnya TKA TKB itu hampir mirip, cuma TKB itu lebih di perdalam lagi, bentuk-bentuknya lebih ditambahin lagi, biasanya seperti itu, lebih kompleks lah, karena kan mau masuk ke primary school ya Bunda, seperti itu bentuk-bentuk pola. Ini stiker, kalau yang tadi warnain doang, ini stiker. Jadi lanjutan setelah persegi, elips, persegi apa nih gitu, elips apa nih, persegi, dia cari deh stikernya kayak gitu. Ini juga cari dia stikernya. Jadi stiker di sini tuh nggak hanya buat lucu-lucuan ya Bunda ya, tapi emang bener-bener sesuai, bisa dipakai untuk di soal. Latihan yang tidak sama yang mana nih dari satu deret. Oh ternyata yang ini warnanya beda sendiri, dia kuning-kuning. Oh yang ini dia beda sendiri karena dia ada bentuk bunganya seperti ini. Oh dia beda sendiri karena dia seperti ini bentuknya gitu. Lalu bab selanjutnya mengenal masalah huruf nih, menulis huruf A sampai Z. Kalau yang di TKA kemarin kita belajar mengenai lowercase atau huruf kecil. Nah seperti ini huruf kecil alfabetnya. Kalau yang sini kita sudah belajar ketambahan huruf besar atau capital letter ya, seperti ini. Jadi anak belajar kembali nih susur jari. Huruf kecil seperti ini nih, ada 2 pola. Ternyata huruf besarnya ada 3, 1, 2, 3. Anak belajar untuk pertama penebalan, yang kedua menulis sendiri. Sama nih juga kayak huruf yang besar nih, penebalan lalu menulis sendiri. Contohnya apa? Kalau ini ayam, ini angsa gitu. Bagus banget buku ini. Nah, seperti ini. Untuk engsel belajar nih. Kalau kita nggak ngajarin anak pembenaran kata yang baru, anak nggak mungkin tahu. Untuk ember, ini yang kecil, ini yang besar gitu. Nah, dengan stiker-stiker lucunya juga. Ini menulis lagi ya. Ini huruf I untuk iguana. Oke, nulisin sayang. Untuk obat, untuk odol, ini yang kecil, ini yang besar. Jadi sudah lengkap lah Bunda buku ini untuk kita ngajarin ke anak ya. Colorful. Terus anak belajar untuk pengucapan suku kata ba, baby, bobu kayak gitu. Ba, yam, ca, bai kayak gitu. Dia juga cari nih, mana ya bisnya, mana ya becaknya gitu. Suku kata juga, tapi ini ca, ceci, cucu gitu. Hai Kuma, ini dibaca Ca,
Ini dibaca ini dibaca le. Ini buku TK. Sekarang ditulis sayang, tulis. TKB ya. Kumannya dibaca ini cecaknya ya. Tarik garis sayang, tarik garis. Menuju cecaknya gimana? Sampai. Sambil dikit-dikit anak belajar untuk membaca, anak belajar untuk mengeja ya. Dade di dodu gitu. Memang paling mudah untuk anak belajar membaca itu adalah belajar mengenai suku kata. Dengan belajar suku kata lebih gampang anak untuk membaca. Flamingo, ini film, kayak gitu. Ini foto adik. Harusnya dia nulis lagi di sini ya Guma ya. Kayaknya lupa deh, nggak ditulis lagi sama dia, masih baru belajar. Dia masih belajar udah usia 2 tahunan sama nih, mau ke 3 tahun. Belajar huruf K walaupun kayak angka 9. It's okay, nggak masalah, namanya juga anak masih belajar. Mau apa lagi? Sa. Oke. Ini masih belum bisa nulis sendiri waktu itu ya, jadi masih benar-benar hanya belajar fokusnya ke penebalan. Nulis sendiri oke, tapi nggak yang langsung satu kalimat gini, paling cuma AA doang, BBB doang pada waktu itu. Nih dia udah bisa tahu bedanya huruf kecil itu pakai dot, kalau yang besar itu begitu dot gitu. Jadi dia udah tahu nih jamur mana, jagung mana gitu. Dia suka banget nih nempelin stiker-stikernya. Dia tahu kalau misalnya itu adalah di rumput, jadi hewan-hewannya pasti itu gitu loh. Tanaman-tanamannya pasti itu. Ini bunda, warna-warnanya dia. Kadang dia nulis kalau di sini nggak cukup, dia tulis lagi di atasnya gitu. Belajar ini matahari, ini earth, ini stikernya. Jadi stikernya benar-benar sangat membantu ya, bukan hanya lucu-lucuan yang saya sebutkan tadi itu bunda. Belajar nulis. Lihat nih, ada pisang gitu, ini ada permen, huruf P besar, P kecil. Walaupun emang anak pasti pada dasar awalnya masih bingung, kok ada beda sih huruf besar ada huruf kecil gitu. Tapi kita juga harus ngajarin ke anak dengan tahu, oh huruf besar itu selalu di awal kalimat ya gitu. Itulah fungsinya huruf besar gitu. Buat nama orang juga, nama buah juga, nama jalan juga. Anak sedikit-sedikit mengerti gitu. Roti besarnya selalu cuma di depannya doang, misalnya kayak gitu. Gue mah tahu akhirnya. Seperti itu. Ini kita sudah di huruf S. Sabun, busa gitu. Dia paling suka deh nih, langsung tinggal garis-garis doang nih, dia paling suka. Nah kita sudah di huruf V. Ini dia udah belajar dulu sendiri kalau ini. Kalau tadi kan belum ada contohnya, ini dia udah dulu sendiri.
Vespa, walaupun ayahnya nggak ditulis. Oke. Dia walaupun kadang tanya kan sama bunda gitu kan, bunda kenapa sih huruf V itu kok mirip sama M? Ya emang mirip seperti itu, tapi emang arahnya beda, jadi pasti bacanya juga beda gitu. Ini dia dulu sendiri nih, burung walet. Udah di X ya. Terus di sini juga ada nih, kalau udah selesai review dari A sampai Z, sampai X kayak gimana. Nah, yogurt. Ini dia dulu sendiri, ada 2 zebra. Nah, terus sampai tuh nampilan stiker. Ini stikernya stiker huruf ya bunda ya. Ini kita dapatnya di belakang sendiri nih biasanya itu. Ini juga bisa nih tempel-tempel di sini. Jadi emang stikernya kita harus cari tahu sendiri ya. Ini fungsinya di halaman berapa. Biasanya ada tulisannya kok. Jadi tinggal kita tempelin aja untuk menjawab pertanyaan. Lalu di sini mengenal angka untuk bab selanjutnya. Menulis sendiri, menebalkan, terus ada soalnya, ada berapa. Ini sudah mulai kompleks ya soalnya karena ini di TKB. Ada berapa tikus, cari, terus tempel lagi submarine-nya ada berapa gitu. Terus dia cari lagi, hitung berapa cookingnya gitu. Ini warnain dia sendiri. Jadi kayak misalnya dikasihin 5 buah nih, dia minta 2, berarti only 2 aja yang diwarnain. Ada 5 nih buah manggisnya, dia minta 5, berarti semuanya diwarnain kayak gitu. Jadi bagusnya buku ini tuh beragam soal ya, jadi anak itu juga semakin tahu, oh soal ini penyelesaian seperti ini, soal ini penyelesaian seperti ini gitu. Mengenai kelereng, terus dia bisa suruh gambar sendiri nih di sini. Walaupun emang gimana bunda gambarnya, ya udahlah gambar sebisanya, contohnya kayak gimana gitu. Jadi anak di buku ini diajarin untuk sekreativitas mungkin. Contohnya ini nih, dia harus menarik garis angka 1 sampai 10 biar bisa ketemu badan crabnya. Terus dia mewarnain sendiri gitu. Cari tahu berapa jumlah itiknya, berapa jumlah bebeknya gitu. Ini juga jumlahnya berapa. Bilangan-bilangan angka, latihan. Dan buku ini kembali lagi full color ya untuk TKB. Jadi anak tuh excited ngeliat itu. Oh, ternyata tuh di tanah tuh seperti ini ya bentukannya, warnanya, di rumput full tuh seperti ini ya gitu. Jadi anak kayak dibawa imajinasinya untuk ke real picture-nya gitu. Ini udah diajarin, kalau kemarin masih 1 sampai 10 ini udah belajar belasan karena sudah TKB. Ini anak udah belajar salah angka ya. Gambar sendiri nih Guma nih. Berapa jumlah badannya caterpillar, dia minta 13, dia gambar sendiri nih. Terus juga di sini ya, berapa nih jumlahnya nih gitu, dia lingkarin sendiri. Soalnya bagus-bagus lah pokoknya di sini lengkap. Stiker-stiker. Mana berapa jumlah bangsanya, dia kurang ditambahin stikernya biar sesuai dengan jumlahnya, dia minta 16. Kayak gitu bunda, parents. Ini diajarin sampai 20 kalau nggak salah ya, benar 20. 20. Ini ada yang masih belum Guma kerjain pada waktu itu ya, tapi sekarang udah bisa dia. Ini ada yang aku kasih contoh yang dia masih belum kerjain. Jadi ini yang tinggal diurutin doang. Masih kosong. Ini dia belum jawab. Ini yang versi kosongnya ya. Jadi bener-bener saya kasih ke contoh ke parents biar tahu nih, oh kayak gini ya gitu. Dia udah belajar kurang-kurangan, dia masih waktu tuh masih belum full ngerti kurang-kurangan, jadi ya udah saya kerjain yang dia bisa dulu. Nah itulah satu tips ya parents ya, jangan maksain anak kalau
dia belum bisa, tetap distimulasi aja gitu. Jadi sebisanya aja dia mau yang mana. Dan ini bagusnya buku ini tadi ketambahan mengenal masalah perbandingan dan waktu. Ini berat ringan. Kalau yang sebelumnya sudah diajarin ya, sedikit, banyak, panjang. Kalau ini udah diajarin sama tidak sama tuh gimana sih gitu. Terus perbandingan lah ya. Terus mengurutkan. Terus di sini klasifikasi jumlah beranya berapa. Terus di buku ini juga bagus nih, dikasih tahu hewan berkaki 4 yang mana, hewan berkaki 2 yang mana gitu. Lalu belajar jam. Ya walaupun jam itu kalau zaman kita dulu udah belajarnya dari baru SD ya. Kalau di sini tuh buku ini sudah diajarin lebih dulu lah. Jam itu seperti apa gitu. Ini belajar nulis juga. Ini belum dikerjain rumah karena masih belum saya ajarin waktu itu. Nah ini diajarin kalau yang pendek menunjukkan jam, kalau yang besar menunjukkan masalah menit. Nah seperti itu. Nah ini stiker-stiker yang masih ada sisa tinggal dikit, Guma belum tempel kayak gini bun, parents ya stiker-stikernya. Oke, cukup sekian untuk bedah buku kali ini mengenai Smile Activity TKB. Nanti saya akan lanjut ke bedah buku berikutnya lagi ya. Parents, jangan lupa like dan komen serta subscribe. Mau apa yang akan dibahas berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.